Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat buat adik-adik siswa baru SMA Negeri 1 Gapura. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi gaya belajar siswa, kaitannya dengan juga pengenalan program sekolah penggerak dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021-2022. Nah, baiklah kita mulai. Kenapa? Karena ini penting untuk keberhasilan kalian selama belajar di SMA Negeri 1 Gapura. Materi ini memuat 3 hal. Yang pertama, mengenal sekilas tentang kurikulum sekolah penggerak, karena SMA Gapura pada tahun 2021-2022 sejak tahun sekarang ini terpilih sebagai sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak. Tujuan yang kedua adalah dapat mengenali gaya belajar dirinya, jadi gaya belajar kalian nanti. Yang ketiga, memakai gaya belajarnya agar mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Jadi 3 hal ini penting untuk kita pahami, sehingga selama belajar di SMA Gapura mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Nah, kita mulai materi pertama. Apa itu program sekolah penggerak? Seperti apa sepintas kerangka kurikulum sekolah penggerak? Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa SMA Negeri 1 Gapura termasuk dalam 24 sekolah negeri yang ada di Jawa Timur yang dipilih sebagai program pelaksana program sekolah penggerak. Jadi hanya 24 sekolah negeri. Maka adik-adik harus cukup bangga sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Gapura. Apa itu program sekolah penggerak? Nah, program sekolah penggerak tujuan yang utamanya adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini tujuan utama dari program dari sekolah penggerak ini. Dari mana nanti program ini akan berhasil? Harus diawali dengan SDM yang unggul. Nah, kalian harus tahu bahwa SMA Negeri 1 Gapura adalah sekolah pelaksana program sekolah penggerak. Apa yang membedakan? Nah, ini yang pertama yang harus kalian ketahui, bahwa di dalam program sekolah penggerak itu pada proses pembelajarannya ada 2 hal. Yang pertama adalah program intrakurikuler, yang kedua adalah program co-kurikuler. Apa tujuannya 2 program ini? Tujuannya adalah agar tercapai ini profil pelajar Pancasila. Jadi yang merupakan tujuan utama dalam program sekolah penggerak. Nah, ada 6 profil pelajar Pancasila. Beriman, yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis. Kemudian yang keenam adalah kreatif. Jadi kalian akan dicetak menjadi lulusan yang memiliki profil pelajar Pancasila ini. Nah, melalui apa? Melalui kegiatan intra dan co. Kalau di kurikulum sebelumnya tidak mengenal ada kegiatan co-kurikuler secara khusus gitu ya, berbeda dengan di program sekolah penggerak. Nah,
Kemudian selanjutnya seperti apa program intra dan co ini dapat kita bedakan. Kalau program intra sudah seperti biasa pembelajaran di dalam kelas gitu ya, yang sering kita lakukan. Kalau program co-kurikuler seperti apa? Nah ini. Nah, di program sekolah penggerak ada proyek namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini. Nah, kegiatan profil belajar Pancasila ini selain dicapai melalui kegiatan intra tadi juga melalui kegiatan co-kurikuler. Nah, jadi bedanya di di program sekolah penggerak dalam pembelajarannya kalian harus menghasilkan produk yang ditempuh dengan model pembelajaran proyek. Apa saja temanya yang bisa dipilih dalam pembelajaran proyek? Ada 7 yang ditawarkan, meliputi perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, kemudian berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, serta kewirausahaan. Ini, jadi ada 7 tema ini yang bisa kalian pilih nanti dalam 1 tahun. Diharapkan ada 3 kegiatan proyek. Kemudian perbedaannya lagi di kerangka kurikulumnya ini. Jadi kalau dulu di K13 mata pelajaran informatika, dulu namanya TIK, itu sebagai mulok, masih ya sebagai mulok. Jadi ada juga beberapa sekolah yang tidak memilih TIK sebagai muloknya. Nah, di program sekolah penggerak sudah ada mata pelajaran khusus TIK, kalau namanya di KTSP sekarang diberi nama informatika. Jadi kalian ada mata pelajaran baru namanya adalah informatika. Jadi itu sekilas tentang program sekolah penggerak, dengan harapan kalian sudah punya gambaran bahwa saya sekarang ini bukan lagi siswa di kurikulum K13, tapi sudah kurikulum sekolah penggerak yang dikenal dengan nama kurikulum operasional sekolah penggerak. Nah, bagaimana agar kalian bisa sukses belajar di SMA Negeri 1 Gapura? Nah, ayo, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus tahu dulu apa itu belajar, apa itu gaya belajar. Nah, proses belajar adalah menyerap informasi. Jadi ketika kalian menyerap informasi, kemudian mengatur dan mengolah informasi, itu adalah belajar. Modalnya adalah menyerap informasi, bisa membaca, mendengar, melakukan gitu ya. Nah, kemudian diatur dan diolah informasi itu. Domainnya ada di otak ketika sudah mengatur. Nah, proses belajar ini ada kaitannya dengan gaya belajar. Nah, gaya belajar itu apa? Kombinasi bagaimana seseorang menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterimanya. Jadi, mengatur informasi yang diterima itu erat kaitannya dengan gaya belajar ini. Jadi, proses belajar ada mengatur dan mengolah di domain otak. Nah, ini sangat ditentukan oleh gaya belajarnya. Nah, itu. Jadi, ada keterkaitan. Jadi, nah kalau saya sebutkan seperti ini, gaya belajar itu ada 3 sebenarnya gaya belajar. Kalian harus tahu, kalian termasuk dalam gaya belajar yang mana? Apakah visual, ataukah kinestetik, ataukah auditori? Kenapa ini perlu dikenal oleh kalian, gaya-gaya belajar ini? Karena gaya belajar sangat erat kaitannya dengan prestasi belajar. Prestasinya ingin positif, maka kenali gaya belajarnya. Seperti itu. Nah, semuanya tentu ingin prestasi belajarnya mendapatkan hasil yang optimal. Nah, kita lanjutkan. Nah, mari kita kenali gaya belajar. Nah,
Gaya belajar yang pertama tadi adalah visual. Seperti apa sih sebenarnya ciri-ciri orang visual dalam belajar? Apakah kalian termasuk dalam ini? Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Jadi kalau lebih mudah mengingat yang dilihat daripada yang didengar, berarti kalian termasuk visual dalam belajar. Tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara. Ini tidak terganggu dengan keributan. Jadi meskipun ribut itu kalian tidak terganggu belajarnya. Kemudian sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Jadi kalau ada perintah lisan kalian mudah lupa biasanya. Pembaca cepat dan tekun. Jadi biasanya rajin membaca. Anak yang punya ciri-ciri belajar visual. Lebih suka baca daripada dibacakan. Jadi lebih suka baca daripada dibacakan. Kemudian biasanya orangnya rapi, teratur, teliti biasanya ya, dan perencana yang baik. Itu ciri-ciri orang visual. Nah, yang punya ciri-ciri seperti ini, seperti apa cara belajarnya? Jadi, belajarlah dengan gambar, diagram, dan peta. Jadi, kemudian membuat coretan, simbol, tanda-tanda penting. Jadi biasanya kalau belajar, dia sukanya pegang bolpen, pegang pensil misalnya ya. Kemudian dia juga senang menggunakan video, gambar-gambar berwarna. Dia juga senang membuat pengelompokan. Biasanya cara belajarnya seperti. Jadi membuat pengelompokan itu maksudnya ketika dia habis membaca sesuatu, dia kelompokkan. Ini masuk kelompok yang ini masuk kelompok yang ini. Jadi biasanya dengan cara belajar yang seperti ini, maka kalian akan berhasil kalau kalian tahu bahwa kalian adalah tipe yang visual. Nah, tipe berikutnya adalah auditorial. Apa ciri-cirinya? Nah, jika kalian suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar, berarti itu masuk auditorial. Jadi kalau belajar kadang ngomong sendiri gitu ya, bicara sendiri. Mudah terganggu oleh keributan. Jadi kalau ada ribut-ribut, dia sudah tidak konsentrasi belajarnya. Mempunyai kesulitan menulis yang banyak, tetapi hebat dalam berbicara. Kalau suruh nulis, tidak suka dia, tapi kalau ngomong dia hebat. Kalau ngomong dia bisa, berbicara dia pandai sekali. Tapi kalau suruh nulis, suruh buat karya nulis, dia tidak begitu bisa atau mengalami kesulitan. Kemudian dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada dilihat. Jadi sukanya biasanya kalau dia diskusi, karena dia memang sukanya bercerita, sukanya ngomong, bicara gitu ya. Kalau diskusi dia malah belajarnya malah banyak ingatnya. Suka menjelaskan dengan panjang lebar. Jadi kalau dia diminta untuk menjelaskan, dia sangat rinci sekali. Apakah kalian termasuk yang tipe ini? Nah, kalau kalian termasuk yang tipe ini, maka cara belajar kalian adalah membaca dengan suara. Jadi habis membaca, ceritakan lagi dengan bersuara, bercerita gitu ya. Menulis ulang yang dipelajari. Jadi kalau habis belajar membaca, ambil aja kertas kosong, ditulis lagi apa yang sudah kalian baca. Nah, diskusi, berdebat, wawancara, tidak apa-apa, silahkan. Karena ini memang tipe belajar kalian. Berdiskusilah, berdebatlah, wawancara, ya, tidak apa-apa. Mendengar melalui kaset seminar, jadi biasanya sambil tidur, tapi yang didengarkan adalah materi pelajaran. Maka dia akan menemukan belajarnya lebih efektif karena tipe auditori. Nah, tipe yang ketiga sekarang adalah ciri-ciri orang kinestetik. Jadi kinestetik yang ketiga, gerak. Ciri-cirinya biasanya bicaranya dengan pelan. Apakah kalian termasuk yang suka bicara pelan? Banyak bergerak, sulit duduk di sudut, duduk diam waktu belajar dalam jangka waktu yang lama. Jadi kalau suruh duduk lama pada saat belajar tidak mau, mesti bergerak, sebentar-bentar dia pindah, tapi dia kemudian belajar lagi gitu ya. Menghafal dengan berjalan bolak-balik. Ada kadang anak begini, ketika mau menghafal dia sambil berjalan. Apakah yang termasuk seperti ini? Kemudian ketika bicara banyak menggunakan isyarat tubuh, biasanya sambil bergerak. Oleh karena itu sambil bergerak-gerak gitu. Itu biasanya tipe kinestetik. Kemudian menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Nah, ciri-cirinya biasanya begini.
Kalau membacanya sambil nunjuk jari, berarti kalian termasuk kinestetik. Nah, kalau kalian kinestetik, bagaimana cara belajarnya? Ini bagaimana cara belajarnya? Sering-seringlah melakukan praktek, sering mengamati contoh-contoh konkret, gitu ya. Kemudian dengan drama, dengan permainan, dengan aktivitas di lapangan, bisa menggunakan model, Lego, alat-alat praktek, kerajinan tangan, puzzle, bisa menggunakan gerak dalam belajar. Jadi hal-hal yang seperti ini kalian harus tahu bahwa kalian kalau belajar, kalau tipenya kinestetik, belajarlah dengan tipe yang seperti ini. Wah, gimana Pak? Saya kan nggak tahu Pak, gaya belajar saya seperti apa untuk mengetahuinya. Jangan khawatir. Ayo kita mencoba ini. Nah, silakan kalian coba untuk ngeklik di link ini, alamat ini. Nah, kemudian diisi. Ada beberapa pertanyaan di link ini. Nanti kalian akan mendapatkan jawaban kalian termasuk gaya belajar yang seperti apa. Nah, tapi syaratnya jawablah dengan jujur pertanyaan-pertanyaan yang ada di link ini. Saya kira itu anak-anakku sekalian, siswa-siswi atau peserta didik baru SMA Negeri 1 Gapura. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan kami. Temukan keberhasilan kalian menuju cita-cita yang kalian inginkan, yang kalian dambakan bersama kami di SMA Negeri 1 Gapura. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.